Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya HP Ayandi Asari dengan NIM 2212191010 dari kelas Elektronika D reguler sore semester 3. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba mereview ulang materi tentang dasar semikonduktor dan dioda pada mata kuliah elektronika analog. Pertama-tama kita akan membahas tentang semikonduktor. Semikonduktor dengan definisi adalah sebagai bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator kita bisa melihatnya pada tabel ini. Yang pertama itu adalah tembaga dengan hambatan jenis 1,7 dikali 10⁻⁸. Dia bersifat konduktor. Konduktor sebagai benda yang mudah mengaliri arus listrik dikarenakan hambatan ohmnya ini sangatlah rendah. Lalu yang kedua ada silikon pada 300 derajat Kelvin dengan hambatan jenis ohmnya yaitu 2,3 dikali 10⁻⁵. Dia bersifat semikonduktor. Lalu yang ketiga ada gelas dengan hambatan jenis 7 dikali 10⁻⁶. Dia bersifat isolator. Kenapa dia bisa bersifat isolator? Dikarenakan hambatan jenisnya itu sangatlah besar, yaitu 7 kali 10⁻⁶. Jadi hambatannya begitu besar sehingga dia menjadi isolator, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Bentuknya mungkin seperti tabung. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Kita bisa menjawabnya dengan pertama kita menghitung dulu R-nya dengan rumus R sama dengan hambatan jenis dikali panjang bahan dibagi A luas penampang. Lalu rumus untuk mencari luas penampang yaitu Pi dikali R kuadrat. Untuk mencari jari-jari kita bisa memakai rumus D diameter dibagi 2. Jika sudah didapatkannya R, kita bisa menghitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I volt dibagi resistansi. Ini hasil arus dari setiap bahan yaitu tembaga, silikon, dan gelas. Untuk tembaga itu arusnya adalah 0,46 dikali 10⁻³ ampere. Untuk silikon arusnya adalah 3,41 dikali 10⁻⁹ ampere. Lalu untuk gelas arusnya adalah 1,12 dikali 10⁻⁻12 ampere. Arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, tembaga, semikonduktor, silikon, dan isolator atau gelas. Jadi semua ini bahan-bahan ini itu dialiri dengan tegangan sebesar 10 volt. Bahan-bahan semikonduktor itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama adalah trivalen. Logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Lalu yang kedua ada yang namanya tetravalen. Logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Lalu yang ketiga ada pentavalen, adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Lalu di sini ada yang namanya tabel periodik semikonduktor. Kita bisa melihat di sini ada konfigurasi elektronnya seperti jenis 3A, 4A, dan 5A. Seperti di 3 ada boron, aluminium, gallium, indium. Di 4A ada karbon, silikon, germanium, tin. Dan di 5A ada nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Si dan Ge itu berarti silikon dan germanium. Silikon dan germanium itu berarti ada di jenis semikonduktor yang 4A. Jadi kebanyakan bahan yang dipakai untuk semikonduktor itu adalah silikon dan germanium yang berada pada jenis 4A. Jenis konfigurasi elektron 4A. Jumlah elektron silikon sebanyak 14 buah, jumlah elektron germanium ada 32 buah, jumlah elektron valensi, elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing memiliki jumlah 4 buah, jenis-jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik. Jadi jenis semikonduktor intrinsik ini merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Jadi semikonduktor ini murni, tidak ada campuran apapun. Bisa kita lihat struktur kristalnya dalam visualisasi 2 dimensi. Di sini ada elektron valensinya. Elektron valensi ini sebagai elektronnya. Lalu ini adalah ikatan kovalennya. Lalu di sini ada visualisasi untuk 3 dimensinya. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah mengakibatkan semua elektron berada pada ikatan kovalen. Lalu tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Jadi jika semikonduktor intrinsik ini berada pada suhu yang sangat rendah, dia itu bersifatnya akan menjadi isolator dikarenakan tidak adanya elektron bebas atau tak adanya pembawa muatan. Lalu semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal atau perubahan suhu yang menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen. Elektron valensinya jadi keluar dari ikatan kovalen. Bisa kita lihat pada visualisasinya, elektron valensi ini keluar dari ikatan kovalennya dari sini, ikatan kovalen, sehingga membuat elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Lalu munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole lubang sebagai pembawa muatan negatif, sehingga peristiwanya itu disebut sebagai pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, akan terjadinya aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Jadi semikonduktor intrinsik ini jika kita menyimpannya pada suhu kamar, jika berada pada suhu kamar, dia itu akan memiliki sifat konduktor
Jadi dia bisa mengalirkan arus dengan konduktansi yang rendah. Sifat bahan silikon dan germanium. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik bisa kita lihat di sini ada struktur kristal silikon yang dimana semikonduktor ini kondisi pada saat berada pada suhu kamar. Kita lihat di sini terjadinya elektron valensi, dia keluar dari ikatan kovalennya, lalu dia menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Bisa kita lihat menjadi S1. S1 ini setelah kejadian generation ini akan terjadinya recombination. Untuk jenis semikonduktor ekstrinsik, yaitu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Dia kebalikannya dari semikonduktor intrinsik, yang dimana konduktor intrinsik tadi itu kan bahannya alami. Untuk semikonduktor ekstrinsik ini, dia memiliki campuran atau adanya penyuntikan doping oleh atom asing. Untuk semikonduktor ekstrinsik ini ada dua tipe, yaitu yang pertama tipe N. Tipe N itu adalah pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Lalu atom pengotorannya disebut atom donor dan pembawa muatannya adalah elektron. Jadi tujuan doping ini pada semikonduktor ekstrinsik, jadi kita itu bisa merekayasa bahwa salah satu muatannya itu menjadi dominan. Jadi kita bisa memilihnya untuk dominan ke elektron maupun hole. Lalu untuk jenis yang kedua adalah semikonduktor tipe P, yaitu untuk pengotorannya oleh atom trivalen seperti boron, gallium, dan indium. Atom pengotorannya disebut atom akseptor dan pembawa muatannya adalah hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik ini, jadi tujuan dopingnya adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Jadi untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor, apa itu konduktivitas? Konduktivitas itu adalah kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik. Jadi semakin tinggi konduktivitasnya, maka semakin tinggi juga kemampuannya untuk menghantarkan listrik dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan. Jadi kita bisa memilih yang manakah yang untuk lebih dominan, apakah itu elektron ataupun hole. Untuk perbandingan dopingnya adalah sebagai berikut. Atom dovan per atom murni yaitu 1/10⁻⁶ sampai dengan 1/10⁸. Dopan adalah atom pengotor
Jadi atom-atom dopan ini pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Jadi bisa kita lihat pada struktur kristalnya ini, di mana elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping. Ini adalah elektron bebasnya terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall. Karena generation akibat agitasi thermal. Elektron bebas menjadi pembawa mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi di sini yang asalnya jumlah elektronnya ada 4, seperti ini 4. Setelah dia didoping, dia diberi doping ini tipe N, setelah diberi doping adanya elektron bebas. Elektron bebas ini nilainya ini bertambah menjadi 5 dikarenakan elektron bebas ini menjadi pembawa muatan yang mayoritas dan Hall sebagai muatan minoritas. Lalu ini untuk semikonduktor tipe P. Nah, ini adalah Hall-nya. Hall ini sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecilnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi thermal. Hall ini menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi di sini di mana yang lainnya kan 4, elektronnya bernilai 4. Dikarenakan adanya doping dan sebagian besar atau mayoritasnya adalah Hall, maka elektron bebas ini digantikan oleh Hall dan nilainya berkurang menjadi 3. Ini ada beberapa piranti semikonduktor seperti dioda pertemuan PN, transistor, ada termistor, ada IC, LED. Dioda pertemuan PN. Jadi dioda itu adalah suatu komponen dasar yang dimana komponen dasar tersebut itu memakai bahan semikonduktor ekstrinsik tipe P dan tipe N. Maka disebut dioda pertemuan P dan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Jadi untuk pertemuan PN ini itu jadi ditempelkan antara bahan tipe P dan bahan tipe N. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, ini bisa kita lihat pertemuan PN. Jadi ini kristal tunggal semikonduktor saat belum didoping. Untuk sebelah kiri didoping dengan atom-atom akseptor dan sebelah kanan diberi doping atom-atom donor sehingga hasilnya kristal tunggal semikonduktor yang diberi dopingan atom akseptor akan menjadi tipe P dan kristal tunggal semikonduktor yang diberi doping atom donor dia akan menjadi tipe N. Ini bisa kita lihat gambarannya. Ini untuk pertemuan PN-nya tipe P, tipe N, lalu di sini ada logam. Ada kawatnya, jadi logam ini berfungsinya untuk
yang dimana nantinya akan menyambungkan ini sebagai anodanya, dan di tipe N ini logamnya nanti dia akan menjadi katodanya. Hasilnya seperti ini, anoda dan katoda, dimana di sini ada garis putih, dia ini menjadi pembatas antara anoda dan katoda. Lalu ini ada simbolnya secara rangkaian. Kenapa gambarnya seperti ini? Dikarenakan dioda itu kan sebagai rangkaian penyearah arus, maka bisa kita lihat jadi arus masuk melalui anoda dan dia akan keluar melalui katoda. Arah arusnya seperti itu. Pertemuan PN terbuka. Bisa kita lihat ini gambarnya. Untuk atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ini, yang dimana mengandung Hall ini bisa digambarkan sebagai ion-ion negatif karena dia ini kekurangan elektron. Dan untuk atom-atom yang kelebihan elektron, sebelah kanan ini ion dia itu sebagai ion positif. Lalu di sini ada yang namanya bidang pertemuan. Nah, bidang pertemuan ini itu dia itu di dalamnya itu adanya Hall, adanya ion positif dan ion negatif. Nah, daerah pengosongan ini terjadi karena recombination atau penggabungan. Jadi di sini tuh ada penggabungan antara Hall dan elektron. Pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi Hall ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Jadi saat P dan N dipertemukan, maka akan terjadinya difusi elektron, yang dimana difusi elektron ini dia akan menuju ke arah P, dan difusi Hall dia ini akan menuju ke arah N, yang dimana ini akan menimbulkan arus difusi ke kanan. Kenapa arus difusinya bisa ke kanan? Ini terjadi karena arah arus dan arah elektron itu berlawanan, sehingga dia akan bergerak ke kanan karena elektron ini dia menuju ke kiri untuk menuju ke P. Terjadi recombination, penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan Hall lenyap. Lalu di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan. Jadi disebut daerah pengosongan atau deflation region. Tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya Hall meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif ini menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Jadi untuk bias maju ini di mana tegangannya masuk menuju anoda, karena adanya VD ini menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Nah, ini maka VD ini
menjadikannya adanya medan listrik di dioda. Nah, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 minus VD. Maka daerah pengosongannya ini akan menjadi menyempit. Nah, pembawa mayoritasnya ini memiliki cukup energi untuk melewati potensial penghalang. Jadi dia ini dari anoda dia memiliki energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang ini. Jadi sebenarnya pada potensial penghalang ini ada yang namanya tegangan potensial yang terjadi karena adanya bahan-bahan dari dioda ini, bahan-bahan semikonductor ini seperti silikon, dia memiliki energi potensial berapa volt seperti itu. Dia menjadi adanya energi potensial dikarenakan adanya VD ini, adanya medan listrik ini. Nah, jika si energi atau tegangannya cukup untuk melewati energi potensial ini, maka Hall dari sisi P ini, pembawa mayoritas, maka dia akan dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron di sisi N, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jadi, saat energinya cukup, dia dari anoda, dari jenis P, dia akan bisa melewati lapisan pengosong atau potensial penghalang. Dia dapat menuju N dan dia bisa keluar melalui katoda. Nah, jumlah arus yang keluar dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dari dioda. Jadi, arus yang keluar dari katoda ini, dia ini bukanlah arus yang sama dari tegangannya ini, maka itu bisa saja arus ini nilainya berbeda saat dia sebelum memasuki dioda dan setelah dia keluar dari dioda, karena jumlah arus yang keluar dari elektron dan hole ini, jumlah arus yang keluar dari dioda ini, dia itu adalah arus hasil dari jumlah elektron dan hole. Nah, untuk yang ini adalah pertemuan PM dengan persikap mundur atau reverse bias. Untuk bias mundur ini, dimana kebalikannya dari yang bias maju, yang dimana tegangan positifnya, untuk bias maju kan tegangan positif diberikan menuju anoda. Untuk reverse mundur ini, untuk bias mundur ini, tegangan positif dia masuk melalui katoda, maka hole dari sisi P, dia ini kebalikannya dari yang maju tadi. Jadi hole dari sisi P ini dia tidak bergerak ke kanan, tapi dia bergerak ke kiri. Dan elektron pada sisi N juga dia bergerak ke kanan. Maka dari itu akan terjadinya pelebaran pada daerah pengosongan, sehingga potensial penghalang ini dia menjadi P0 ditambah PD, sehingga ini itu
tidak akan adanya atau terjadinya arus yang lewat bidang pertemuan. Nah, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda menuju ke anoda dan disebut sebagai arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14, atau bisa juga kita sebutkan 0 karena terlalu kecil. Jadi untuk bias mundur ini tidak akan ada terjadinya arus yang bisa melewati atau keluar dari sini dikarenakan terjadinya pelebaran di daerah pengosongan ini. Grafik arus dioda. Jadi di sini tegangan 0 volt, lalu dia tetap rata, lalu dia mulai naik dan stabil di 0,7 volt untuk forward bias atau bias maju. Ini terjadi karena tegangan masukannya ini dia sudah melebihi dari tegangan potensialnya itu, yaitu 0,7 volt. Lalu untuk bias mundur, tegangannya itu dia akan terus stabil 0, tapi dia bisa turun seperti ini. Ini terjadi dikarenakan adanya breakdown. Jadi breakdown ini yang dimana tegangan inputannya dia itu sudah bisa melebihi dari kekuatan diodanya. Jadi dari dimana dioda sudah tidak bisa lagi menahan atau menampung tegangannya, misalnya diberikan tegangan 100 volt, maka breakdown itu akan terjadi. Nah, ini adalah untuk simbol dioda Zener. Ini untuk simbol dioda, yang dimana ini adalah katoda dan ini adalah anodanya. Katoda itu biasanya untuk yang negatif. Dia itu untuk yang negatif ya. Ini untuk lambangnya secara rangkaian elektro. Untuk jenis-jenis dioda sangat lumayan banyak, seperti Johnson dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, Varactor dioda, diak, triak, SCR, LED, dan fotodioda. Lalu untuk jenis-jenis dioda ini mereka memiliki kegunaannya masing-masing. Seperti dioda silikon itu gunanya untuk menyearahkan arus, lalu untuk mengamankan tegangan kejut. Lalu untuk dioda Zener, dia itu berguna untuk mengatur tegangan Zener 0,2 volt dan Zener 3,2 volt. Untuk dioda bridge, ini untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya. Lalu B40C800 kiprok pada kendaraan bermotor. Lalu untuk LED, light emitting dioda, dia ini berguna sebagai lampu indikator. Untuk konsumsi arusnya ini rendah, yaitu 5 mA, dan untuk long lifetime-nya itu 1,5 volt sampai 3 volt. Ini adalah rangkaian dioda. Garis beban bisa kita lihat di gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff.
maka diperoleh Pi sama dengan PI dikurangi IRL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu Pi dan I, maka diperlukannya satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Ini adalah kurva beban pada dioda. Garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potongan Pi adalah Pi sama dengan Pi I. Jadi ini adalah garis beban linear semakin turun. Lalu ada juga di sini kurva bias maju, dan di mana Pi sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan PI dibagi RL. Ini PI dibagi RL adalah arus saturasi dioda. Ini kurva karakteristik dinamis, di mana hubungan arus terhadap tegangan masuk PI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistans beban RL tetap. Jadi di sini di kurva statis itu ada A dan ada juga A aksen. Model dioda. Jadi model dioda ini ada tiga. Di mana di sini itu sebagai model matematis untuk dioda menganalisa arus dioda, arus input yang masuk ke dioda tidak akan sama dengan arus dioda yang keluar dari diodanya. Nah, untuk model dioda ini yang pertama, pendekatan pertama dioda ideal. Pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Ini untuk rangkaian forward biasnya. Lalu dengan pendekatan pertama, yang dimana dioda ini dianggap menjadi saklar tertutup, digambarkan pada model forward pendekatan satu ini, dia menjadi saklar tertutup. Ini terjadi karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Lalu pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Ini untuk rangkaian reverse biasnya, dan ini model reverse-nya dalam pendekatan 1, yang dimana diodanya ini dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Ini untuk gambarannya, ini karakteristik sesungguhnya, dan ini karakteristik model pendekatan satunya. Dia yang ini itu dia naik sampai tegangannya sama dengan beda potensial pada diodanya. Yang kedua, pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan PY atau
pi gamma. Pi gamma untuk silikon itu adalah 0,7 volt dan pi gamma untuk germanium adalah 0,2 volt. Nah, ini untuk gambarannya rangkaian forward bias, dan ini sebagai model forward pendekatan keduanya, yang dimana diodanya ini dirubah menjadi atau dianggap menjadi sebagai sumber tegangannya. Lalu untuk keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Untuk untuk reverse bias ini dengan pendekatan pertama tidak ada bedanya. Lalu untuk pendekatan ketiga ini yang mendekati dengan aslinya dioda, di mana keadaan forward bias dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar pi gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan pi gamma untuk germanium 0,2 volt dengan resistansi forward yang terpasang secara seri. Bedanya dengan pendekatan yang kedua ini, di mana setelah dioda ini dianggap sebagai sumber tegangan, namun ada tambahannya, yaitu dengan diberi resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Bisa kita lihat rangkaian forward bias pada forward bias yang biasa, lalu dengan model forward dengan pendekatan ketiga itu, di mana diodanya berubah menjadi sumber tegangan, dan adanya resistansi forward yang terpasang secara seri. Dan pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, untuk rangkaian reverse bias ini, di mana pada pendekatan ketiganya dioda ini dianggap sebagai resistansi reverse. Contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Kita pertama lihat dulu dari gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya ini itu berarti termasuk kepada rangkaian forward bias atau bias maju. Dengan memiliki tegangan input sebesar 10 volt dengan RF-nya 2,5 ohm pada diodanya dan RL-nya sebesar 100 ohm. Pertama kita akan mengerjakan yang pendekatan 1. Untuk pendekatan 1 ini berarti reverse untuk forward bias, di mana pendekatan 1 itu dioda dia berubah menjadi kontak tertutup atau saklar tertutup. Nah, kita mencari arusnya dengan rumus ID sama dengan tegangan input dibagi dengan RL, yaitu VIN-nya 10 volt dibagi dengan 100 ohm, maka hasilnya arusnya itu pada pendekatan 1 adalah 0,1 ampere. Lalu pada pendekatan kedua, dioda ini dia berubah menjadi tegangan.
pada pendekatan kedua ini, rumus untuk mencari arus adalah ID sama dengan V in dikurangi Vy atau V gamma dibagi dengan RL. Diketahui V in-nya itu adalah 10 volt dikurangi dengan Vy atau V gamma-nya. Silikon ini adalah 0,6 volt. Maka dibagi dengan RL 100 ohm, maka hasilnya adalah 0,094 ampere. Lalu pada pendekatan ketiga, kita merubah dioda ini menjadi tegangan dan adanya RF. Rumusnya itu adalah ID sama dengan V in dikurangi Vy dibagi RL ditambah RF. Maka sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 ohm. Maka hasilnya adalah 0,092 ampere. Lalu, jika kita sudah mengetahui besaran ID atau arus diodanya, kita juga bisa mencari tegangan pada diodanya. Tegangan pada dioda ini, contohnya pada pendekatan ketiga ini, dengan rumus Vd sama dengan V in dikurangi ID dikali dengan RL. Maka 10 volt dikurangi 0,092 ampere dikali 100 ohm, maka hasilnya adalah 0,8 volt. Lalu saya juga sudah mengerjakan untuk mencari Vd pada pendekatan 1 dan pendekatan 2. Seperti ini. Untuk pendekatan 1 dengan rumus Vd sama dengan V in dikurangi ID dikali RL, maka adalah 10 volt dikurangi 0,1 ampere dikali 100 ohm, maka hasilnya adalah 0 volt. Lalu untuk pendekatan kedua, untuk rumusnya adalah Vd sama dengan V in dikurangi ID dikali RL. Maka 10 volt dikurangi 0,094 dikali 100 ohm, maka hasilnya adalah 0,6 volt. Sekian video dari saya untuk mereview materi tentang semikonduktor dan dioda. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan tentang penjelasan materi dan yang lainnya.